Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iman Nurjaman MT selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Di sini saya Septia Mulyati sebagai moderator akan memaparkan hasil kelompok kami yang berjudul Dampak Pandemi pada Pendidikan dan Antusiasme Pendidikan di Indonesia. Sebelumnya saya memperkenalkan anggota-anggota kami yaitu Elsa Yuniar, Resti Yunisa, Ria Mulfianti, Firda Putriana Ulpa, Septia Mulyati, dan Fauzi Ihsan Fajrin. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai dampak positif dan negatif pandemi pada pendidikan yang akan disampaikan oleh saudara Ria Mulfianti, Fauzi Ihsan, dan Firda Putriana. Baik, di sini ada dampak positif pandemi pada pendidikan. Yang pertama, memicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID-19 berujung pada penutupan sekolah sebagai upaya penyebaran ke masyarakat Indonesia. Singkat kata, pemerintah telah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau yang disebut dengan pembelajaran daring atau online. Sistem berbasis teknologi yang berani tentunya membutuhkan institusi pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua. Teknologi ini sangat mempercepat transformasi teknologi pendidikan di dalam maupun luar negeri. Hal tersebut tentunya berdampak positif, karena pemanfaatannya teknologi dalam dunia pendidikan sejalan dengan era revolusi industri yang terus berkembang. Banyaknya muncul aplikasi pembelajaran online. Akselerasi transformasi teknologi pendidikan akibat pandemi COVID-19 telah melahirkan berbagai platform program pembelajaran online untuk mendukung pembelajaran yang berani. Banyak sekali program studi online menjadikan pembelajaran lebih efektif. Aplikasi pembelajaran online dikembangkan dengan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan pembelajaran online seperti Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, dan lainnya. Yang ketiga, jumlah kursus online secara gratis. Kursus online secara gratis mulai berkembang di tengah pandemi COVID-19. Banyak lembaga bimbingan belajar menyediakan kursus online gratis atau beberapa dengan harga diskon, seperti yang diterapkan oleh Ruang Guru, Zenius, Ruang Belajar, Kuiper, dan sebagainya. Yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi COVID-19 telah memunculkan ide-ide baru, ilmuwan, peneliti, dosen, bahkan mahasiswa mencoba melakukan eksperimen untuk menemukan kreativitas baru dan menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kelima, kolaborasi orang tua dan guru. Selama pandemi ini, para pelajar tentunya akan menghabiskan waktunya untuk belajar di rumah, di mana hal ini membutuhkan kolaborasi inovatif antara orang tua dan guru, agar siswa dapat terus belajar online secara efektif. Selain itu, kolaborasi inovatif dapat mengatasi berbagai keluhan selama pembelajaran online. Hal tersebut akan berdampak positif bagi dunia pendidikan baik saat ini maupun yang akan datang. 6. Penerapan ilmu dalam keluarga. Ketika semua sekolah ditutup, ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan ilmu di tengah-tengah keluarganya, baik itu sekedar membuka diskusi kecil atau dengan mengajarkan ilmu yang didapat kepada keluarga. Hal ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu ilmu melalui penerapan langsung. Ilmu yang diterapkan secara langsung akan berpengaruh tidak hanya bagi yang mengaplikasikannya tetapi juga bagi yang menerimanya. 7. Guru menjadi lebih akrab dan melek teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembelajaran di tengah pandemi harus dilakukan melalui metode online, sehingga penggunaan perangkat teknologi sangat dibutuhkan. Selama pandemi ini, banyak dilakukan pelatihan bagi para guru dengan tujuan memberikan pembinaan guna menentukan metode pembelajaran yang bisa diterapkan pada saat pandemi yang tentunya berbasis teknologi. 8. Internet sebagai sumber informasi yang positif. Jika proses pembelajaran pada umumnya menggunakan buku cetak sebagai sumber belajar utama, maka dalam proses pembelajaran online, internet merupakan sumber informasi yang dapat digunakan. Internet tidak lagi hanya digunakan oleh siswa sebagai sarana hiburan atau bermain media sosial,
tetapi juga digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pelajaran yang diajarkan, seperti mengakses buku digital, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Meski begitu, tentunya hal ini tetap harus mendapat pendampingan baik dari guru maupun orang tua siswa, agar siswa tidak salah dalam menempatkan informasi dan terhindar dari hoaks. Yang kesembilan, siswa dapat diawasi oleh orang tua secara langsung. Pada dasarnya, setiap anak memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi apakah mereka pada akhirnya dapat memenuhi potensi tersebut. Para ahli meyakini bahwa peran orang tua dalam kehidupan seorang anak berdampak luas dan dengan pengawasan orang tua anak akan mudah untuk memantau perkembangannya secara langsung. Keterlibatan orang tua sangat penting agar anak berprestasi di sekolah. Beberapa orang tua mungkin berpikir bahwa itu adalah peran guru untuk mengajar. Bukan mereka, namun kepercayaan seperti itu tidak merugikan orang tua dan anak. Anak-anak tidak mulai dan berhenti belajar hanya selama hari sekolah. Mereka selalu terbiasa belajar di rumah dengan teman dan melalui pengaruh lain. 6 dampak negatif pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID terhadap siswa. Yang pertama, ada ancaman putus sekolah. Anak berisiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarganya. Kemudian yang kedua, ada penurunan capaian belajar. Dinas Pendidikan menemukan adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya kualitas dan akses, jenjang pendidikan juga punya permasalahan-permasalahan yang spesifik. Yang ketiga, tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. Yang keempat, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Yang kelima, anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Menurut Nahdiana, kegiatan belajar tatap muka di kelas menghasilkan pencapaian akademik lebih baik ketimbang pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang keenam, anak kurang bersosialisasi. Akan halnya, dampak positif pembelajaran jarak jauh adalah yang pertama, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarganya. Kedua, metode belajar yang variatif ketimbang anak hanya berada di dalam kelas, kini mereka lebih fleksibel belajar dari rumah. Yang ketiga, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Dan yang kelima, sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tak ada yang merisak. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kebijakan pemerintah untuk pendidikan Indonesia di tengah pandemi yang akan disampaikan oleh Saudara Elsa Yuniar. Kebijakan pemerintah untuk pendidikan Indonesia di tengah pandemi. Yang pertama yaitu ada kebijakan penyesuaian UKT. Kemendikbud mengatur mekanisme penyesuaian UKT melalui Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbud. Nah, peraturan ini bertujuan untuk memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri yang menghadapi kendala finansial selama pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu ada kebijakan bantuan pandemi bagi mahasiswa. Penambahan jumlah penerima bantuan akan diberikan sebanyak 410.000 mahasiswa, terutama perguruan tinggi swasta. Di luar 467.000 mahasiswa yang menerima biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi dan KIP kuliah. Dan bantuan pandemi ini khusus untuk mahasiswa dengan kondisi keuangan yang terkena dampak pandemi. Dan yang terakhir yaitu ada kebijakan BOS afirmasi dan BOS kinerja. BOS afirmasi dan BOS kinerja difokuskan untuk sekolah yang paling membutuhkan dan terdampak pandemi COVID-19. Adapun ketentuannya adalah untuk sekolah negeri dan swasta seperti SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB yang paling membutuhkan, dan bantuan sebesar 60 juta per sekolah per tahun dan dana disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai cara keaktif meningkatkan antusias belajar di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Saudara Resti Yunisa.
Cara kreatif meningkatkan antusias belajar di masa pandemi. Yang pertama yaitu metode hibur. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dikenal sebuah metode bernama metode hibur yang dapat membantu meningkatkan rasa suka, senang, dan minat yang lebih pada suatu materi. Sebagai contoh misalnya, para siswa diminta menonton, membaca novel, menikmati tayangan drama, dan sebagainya untuk mendapatkan informasi pembelajaran sesuai dengan materi yang diujikan. Di musim pandemi ini, metode hibur ini sangat sesuai diterapkan untuk KBM yang lebih menyenangkan. Guru tidak stres dengan persiapan tugas dan siswa pun tidak bosan dan jenuh karena metode penugasan yang sifatnya menyenangkan dan menghibur. Cara yang kedua yaitu aplikasi kreatif. Siapa dan bagaimana kondisi murid atau siswa yang diajar oleh guru. Hal ini sangat penting diketahui sebelum menerapkan metode kreatif yang menyenangkan. Jika memiliki siswa usia SLTP atau SLTA dengan penguasaan teknologi yang baik, maka guru bisa menggunakan teknik pembelajaran menggunakan berbagai aplikasi teknologi yang kreatif dan menarik. Sebagai contoh penggunaan aplikasi TikTok yang saat ini lebih banyak disukai oleh kalangan muda. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk perangkat belajar yang lebih kreatif dan menyenangkan bagi siswa. Ada saatnya siswa jenuh di depan Zoom Meeting, Google Meet, dan sejenisnya. Cobalah beralih ke aplikasi kekinian dan yang lebih digemari dan menampilkan fitur-fitur yang kreatif. Yang ketiga yaitu membuat rencana pembelajaran yang melibatkan siswa. Selama ini seringkali guru membuat rencana pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan tanpa melibatkan siswa. Kondisi pandemi saat ini di mana minat belajar siswa cenderung menurun, dibutuhkan hal-hal yang sifat aspiratif dan keinginan siswa. Libatkan rencana pembelajaran dengan keinginan dan kondisi siswa, sehingga lebih bisa diterima dan dijalankan dengan kondisi yang menyenangkan. Sehebat apapun rencana pembelajaran yang dibuat di musim pandemi, jika siswa tidak tertarik menjalankannya, maka akan sulit bagi guru menjalankan proses KBM yang maksimal. Baiklah, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.